ayat 8 dan 9, tapi saya mau kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10 supaya kita mengerti konteks dari apa yang mau dikatakan kepada kita pada pagi hari ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita hari ini sadar dan waspadalah, atau sadar dan berjaga-jagalah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu suka buka-buka internet. Ada masalah atau satu hal yang menjadi viral di Facebook atau media-media sosial yang lainnya, yaitu masalah PGI yang memberikan surat pastoral kepada gereja-gereja sehubungan dengan LGBT. Pada intinya, PGI atau Persatuan Gereja-Gereja Indonesia memberi kelonggaran atau mengajak gereja-gereja untuk menerima LGBT ini sebagai sesuatu yang wajar. Memang ada pembelaan dari sekretaris PGI, tetapi surat penggembalaan ini menjadi masalah dan kemudian di berbagai media sosial muncul penolakan dari gereja-gereja. Saya membaca dari Facebook juga, Gereja Betani kemudian mengatakan kami menolak apa yang dikatakan oleh PGI. Lalu kemudian Gilbert Lumondong juga mengatakan PGI tidak mewakili gereja kami, dan banyak hal. Bapak Ibu, masalah ini kemudian menjadi satu hal yang kemudian ada orang-orang mengutuk PGI dan sebagainya. Ada orang mengatakan hal-hal yang saya sebagai hamba Tuhan merasa, aduh, seharusnya ini jangan begini, seharusnya tidak sampai begini. Karena kemudian orang mulai mengutuk satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ini memang masalah. Tetapi jika gereja tidak waspada, ini menjadi satu alasan di mana iblis sedang menghancurkan gereja. Jika gereja tidak sadar bahwa ini adalah alasan di mana iblis sedang menghancurkan anak-anak Tuhan, maka ini hal yang sangat mengerikan. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Bapak Ibu, kalau tadi sengaja saya membaca dari ayat pertama sampai yang terakhir dalam satu perikop itu,
Nasihat Petrus, waspadalah, sadarlah, berjaga-jagalah, itu ada dalam konteks bergereja atau berjemaat. Dia tidak berbicara kepada pribadi per pribadi, tetapi dia berbicara kepada satu jemaat, satu gereja, satu kumpulan orang. Karena itu dimulai dengan dia menasihati para penatua. Pada ayat pertama sampai ayat yang ketiga, Petrus menasihati para penatua. Bapak Ibu, sengaja saya bacakan tadi supaya kita tahu dalam konteks apa Petrus berbicara. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, para penatua, jangan begini, jangan begitu. Kita sudah baca tadi. Lalu dia menasihati, aku menasihatkan kamu, anak-anak muda, supaya kamu menaruh hormat kepada orang tua. Lalu kemudian dikatakan, aku menasihatkan kepada kamu semua, supaya kamu merendahkan diri satu dengan yang lain. Petrus sadar benar bahwa tidak ada tempat yang paling seru atau tidak ada tempat peperangan yang paling hebat bagi iblis selain di dalam gereja, selain di dalam persekutuan. Ini adalah tempat yang besar di mana iblis bisa menghancurkan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, gereja atau persekutuan orang-orang percaya adalah kumpulan orang-orang berdosa. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang penuh dengan kelemahan, orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Disitulah iblis bisa bermain-main. Disitulah iblis bisa membawa orang-orang percaya untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena itu dia mengatakan, aku menasihatkan kepada penatua supaya ketika kamu layani dengan sepenuh hati. Jangan kamu seolah-olah mau memerintah. Minta maaf dulu. Jangan seolah-olah kamu sebagai penguasa. Para penatua adalah rekan kerja dengan anak muda. Jangan seolah-olah kalau kamu merasa kamu lebih tua, kamu bisa sewenang-wenang memerintah mereka. Bukan demikian. Sering terjadi persoalan atau perpecahan di dalam gereja adalah karena orang-orang yang merasa lebih tua, mereka bisa memerintah dengan seenaknya, mereka bisa mengatur gereja sesuai kemauan mereka, mereka bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak mereka. Dan inilah yang biasanya menjadi perpecahan di dalam gereja. Anak-anak muda berontak, kami tidak mau demikian. Zaman sudah berubah, kenapa harus sesuai dengan kemauan orang tua? Orang tua harus ikut kami. Inilah persoalan-persoalan di dalam gereja. Karena itu Petrus juga mengatakan, hei anak muda, hormatilah yang lebih tua. Sehingga kalau anak muda menghormati yang lebih tua, tidak akan terjadi perpecahan di dalam gereja. Mari duduk bersama antara yang tua dengan yang muda, bicarakan hal-hal yang penting di dalam gereja dan bersama-sama melayani. Dan tidak ada jalan lain selain harus saling rendah hati satu dengan yang lain. Jika masing-masing, baik yang tua maupun yang muda, memaksakan kehendaknya, ego masing-masing yang ditampilkan, cepat atau lambat gereja pasti akan terpecah belah. Dan yang paling senang di antaranya adalah iblis. Karena itulah yang dia kerjakan dan itulah yang dia mau. Karena itu Petrus memberi peringatan keras kepada gereja, sadar dan waspadalah. Ini peringatan keras bagi setiap kita. Jika kita tidak waspada dengan cara kerja iblis untuk memecah belah persekutuan, memecah belah gereja, maka gereja akan mengalami kehancuran. Satu dengan yang lain, yang tua dengan yang muda akan mulai gontok-gontokan, akan mulai bersinggungan, akan mulai memaksakan kehendak satu dengan yang lain. Maka gereja akan mengalami kehancuran. Sadar, waspadalah. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang bisa dimangsanya.
dan itu adalah anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja. Sadar itu berarti kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang bersekutu di dalam gereja, orang-orang yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Kita adalah orang-orang berdosa yang dipersatukan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita harus sadar itu, dan kita harus sadar bahwa iblis bisa sewaktu-waktu menyerang kita. Kita harus waspada, sadar, berjaga-jagalah, waspadalah. Bapak Ibu, tidak jarang di dalam gereja terjadi perpecahan. Yang satu dengan yang lain tidak mau saling bicara, yang satu dengan yang lain tidak mau saling melihat muka, satu dengan yang lain tidak mau saling bertemu. Kita tidak sadar, kita tidak waspada bahwa itu adalah cara iblis untuk menghancurkan kita. Bapak Ibu, lawan kita bukanlah sesama jemaat kita di sini. Kalau kita bisa tidak sama pemikiran, kita boleh berargumentasi satu dengan yang lain, kita boleh berbeda pendapat, tetapi ingat, musuh kita bukan saudara seiman kita. Iblis memang akan memakai orang tertentu. Karena itu kita harus sadar dan waspada. Tetapi jangan kemudian kita masuk dalam peperangan yang diciptakan oleh iblis, masuk dalam peperangan yang sengaja dibuat oleh iblis untuk menghancurkan perpecahan dalam gereja. Musuh kita bukan saudara seiman kita. Di dalam kitab Efesus dikatakan, lawanmu itu bukanlah manusia, bukanlah darah dan daging, tetapi roh-roh di udara, penghulu-penghulu, para penguasa kerajaan kegelapan. Itulah lawan kita. Karena itu di dalam kitab Petrus ini dikatakan, lawanmu iblis. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa dia jadikan alat untuk mendatangkan perpecahan di dalam gereja. Karena itu jangan kemudian kita, ketika ada orang bermasalah dalam gereja, jangan kemudian kita memusuhi orangnya. Ingat, musuh kita bukan dia. Musuh kita adalah iblis. Dia yang akan menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Lalu apa yang harus kita buat? Dalam keadaan sadar dan waspada, apa yang harus kita buat sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan? Firman Tuhan katakan, lawanlah dia. Lawan. Memang pada ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Tapi itu bukan berarti kita duduk diam dan biarkan Tuhan yang bekerja. Bukan. Kita yang harus melawan dia. Lawan dengan apa? Dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh. Iman muncul dari mana Bapak Ibu? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita bisa melawan tipu muslihat iblis kalau kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu apa yang firman Tuhan katakan dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Ketika kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita tahu cara kerja iblis. Kita tahu apa yang sedang iblis lakukan, dan itu membuat kita sadar dan waspada. Tunggu dulu. Jangan kita masuk dalam perangkap iblis. Kalau kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, sama dengan yang terjadi sekarang ini, gereja Tuhan mulai menyuarakan, kami tidak setuju dengan PGI. PGI tidak mewakili suara kami. Apa yang dilakukan PGI itu terkutuk dan sebagainya. Mengerikan Bapak Ibu. Jika gereja tidak sadar, gereja akan masuk dalam peperangan yang diciptakan oleh iblis. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tiap-tiap hari kita menghadapi peperangan. Kenapa? Karena kita yang ada di dalam persekutuan gereja ini adalah orang yang berbeda satu dengan yang lain. Kehendak kita tidak sama dengan kehendak orang lain. Maunya kita tidak sama dengan maunya orang lain. Keinginan kita tidak sama dengan keinginan orang lain. Jika kita memaksakan kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita kepada orang lain,
terjadi pergesekan. Itu alamatnya akan terjadi perpecahan di dalam gereja. Karena itu Petrus menasihatkan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya kita duduk bersama-sama memikirkan, berbicara satu dengan yang lain, dan sama-sama akan mencarikan jalan keluar dari masalah apa yang dihadapi di dalam gereja. Jika saya tidak senang dengan si A, oh gaya hidupnya begitu, oh mulutnya begitu, oh dia begini dan begitu, lalu saya tidak datang ke gereja lagi, itu akan menjadi masalah. Lalu kemudian saya tidak akan datang kalau dia mau melayani di gereja. Lalu kemudian saya tidak akan datang ke persekutuan kalau dia ada di situ. Inilah cara kerja iblis. Inilah strategi perangkap yang dia pasang kepada kita. Jika kita tidak sadar, jika kita tidak waspada. Sekali lagi, Petrus mengingatkan kita sebagai orang-orang yang ada dalam persekutuan ini. Sadar dan waspadalah. Kita harus sadar bahwa kita yang ada dalam persekutuan gereja ini adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sehingga kita harus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kita tidak harus menjadi musuh A, kita tidak harus menjadi musuh B. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa peperangan kita ini tidak mudah. Kadang-kadang di dalam gereja kita harus mengabaikan diri kita sendiri. Kadang-kadang di dalam gereja kita harus benar-benar bisa sakit hati. Kadang-kadang di dalam gereja benar-benar kita harus mengorbankan perasaan. Merasa bahwa orang itu sewenang-wenang dengan kita. Kita merasa bahwa orang itu bertindak tidak adil terhadap saya. Kita merasa bahwa orang itu melakukan hal yang tidak manusiawi kepada saya. Dan itulah cara kerja iblis. Kalau kita tidak sadar dan kita tidak waspada, maka itu akan membuat kita memusuhi orang lain. Itu akan membuat kita akhirnya tidak datang ke gereja. Itu akan membuat kita akhirnya tidak dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lagi. Mari sadar. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari lawan, cari orang untuk dijadikan alat perpecahan di dalam gereja. Jangan mau kita dijadikan alat. Sadar, waspada. Sekali lagi, musuh kita bukan saudara seiman kita, tetapi iblis, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu kerajaan kegelapan. Itulah musuh kita. Dan peperangan kita ini memang bukan peperangan yang mudah, Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan peperangan yang mudah. Tetapi ingat, pada bagian yang terakhir Petrus katakan bahwa Allah yang memanggil kita dalam persekutuan dengannya, Dia yang menjadi pembela kita. Dia tidak akan membiarkan kita dalam peperangan itu sendirian. Dia yang akan menjadi panglima perang kita. Apa yang Dia lakukan, dikatakan bahwa Dia akan meneguhkan, Dia akan menguatkan, Dia akan mengokohkan dan melengkapi kita di dalam peperangan itu. Dan Dia yang akan memampukan kita sehingga kita akan mampu melewati peperangan yang sengit itu. Kalau kita bisa melewati itu, dikatakan pada bagian terakhir bahwa Allah Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dia yang akan bersama-sama dengan kita. Ini luar biasa sekali. Ini penghiburan dan pengharapan bagi kita. Memang kita ada di dalam peperangan yang diciptakan oleh iblis. Tapi ingat bahwa kita tidak berperang sendirian. Bahwa Allah yang akan memampukan kita. Bahwa Allah yang akan mengokohkan dan meneguhkan kita. Dia menolong kita. Tapi sekali lagi, tidak ada cara lain selain kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan inilah senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam gereja kadang-kadang ada hal-hal kecil yang bisa dijadikan alat oleh iblis untuk menghancurkan kita satu dengan yang lain. Mari belajar untuk sadar, jangan kita tertipu dengan muslihat si iblis. Jangan kemudian itu bisa menghancurkan persekutuan kita satu dengan yang lain. Harus saling menerima satu dengan yang lain, merendahkan diri satu dengan yang lain. Itulah yang harus kita lakukan, sehingga iblis tidak akan dapat menghancurkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memampukan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dalam keadaan siap, dalam keadaan waspada, dalam keadaan berjaga-jaga, sehingga kita tidak akan terjebak dalam peperangan yang diciptakan oleh iblis di dalam persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa dalam hidup ini kami menghadapi peperangan yang tidak mudah. Di dalam persekutuan gereja ada hal-hal yang membuat kami sakit hati, ada hal-hal yang membuat kami kecewa. Kami merasa diperlakukan tidak adil. Kami merasa orang lain sewenang-wenang terhadap kami. Tetapi Tuhan, tolonglah kami, sadarkan kami bahwa ini adalah tipu muslihat iblis yang bisa menghancurkan persekutuan kami dengan sesama saudara seiman kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak terjebak di dalam tipu muslihat iblis yang membawa kami di dalam peperangan dan dapat menghancurkan iman kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga itu akan menjadi senjata bagi kami untuk dapat melawan tipu muslihat iblis. Dan kami boleh hidup damai, kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain, saudara seiman, di dalam satu persekutuan di dalam gereja ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, materaikan firman-Mu ini bagi kami, sehingga ini akan terus mengingatkan kami bahwa lawan kami bukan saudara seiman kami, tetapi iblis yang seperti singa mengaum-ngaum hendak menerkam kami dan menjadikan alat di tangan dia untuk dapat menghancurkan persekutuan ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati persekutuan yang indah. Dan karena itu, biarlah kami belajar untuk rendah hati satu dengan yang lain. Kami akan belajar menghormati yang lebih tua. Kami juga akan belajar menghormati yang lebih muda, sehingga kami boleh sama-sama hidup di dalam persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.